Ada satu hal yang luput dari perhatian kita semua saat masuk ke tahun 2026 ini. Kita terlalu sibuk bahas teknologi, tapi lupa kalau cara kita merasa sebagai manusia sudah berubah total. Kalau kamu merasa ada yang beda dengan cara kita berinteraksi atau sekadar menjalani hari belakangan ini, kamu nggak sendirian. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kehidupan kita tahun ini. Dulu, kita punya satu topik besar yang dibahas semua orang dari warung kopi sampai kantor. Sekarang di 2026, fenomena itu hampir punah. Algoritma sudah terlalu pintar memecah kita ke dalam kotak-kotak kecil yang sangat personal. Dampaknya sangat nyata. Kita tidak lagi memiliki bahasa universal atau referensi budaya yang sama. Apa yang sedang meledak di beranda ponsel kamu bisa jadi sama sekali tidak pernah terdengar oleh orang yang duduk tepat di sebelah kamu. Keadaan ini membuat kita hidup dalam realitas yang terfragmentasi. Kita merasa dunia sedang membicarakan satu hal, padahal itu hanyalah gema dari minat kita sendiri yang dipantulkan kembali oleh sistem. Tanpa kita sadari, ruang publik yang dulu berfungsi sebagai pemersatu kini berubah menjadi kumpulan pulau-pulau kecil yang terisolasi, di mana setiap orang merasa paling benar dengan informasinya masing-masing tanpa tahu apa yang terjadi di luar sana. Fenomena ini membuat kita semakin sulit untuk benar-benar nyambung satu sama lain dalam percakapan nyata. Kita mungkin hidup di garis waktu yang sama, tapi narasi yang kita konsumsi sudah berbeda total secara fundamental. Ini bukan sekadar masalah media sosial atau hiburan semata, melainkan soal bagaimana empati kita mulai terkikis perlahan karena kita hanya dilatih untuk peduli pada apa yang ada di dalam bubble atau lingkaran kecil kita sendiri. Ketika kita bertemu orang dengan pandangan berbeda, kita tidak lagi melihatnya sebagai sudut pandang baru, melainkan sebagai anomali yang asing. Kita kehilangan kemampuan untuk memahami konteks hidup orang lain karena kita tidak pernah terpapar pada informasi yang mereka terima. Inilah alasan mengapa perdebatan di tahun 2026 seringkali terasa buntu. Kita tidak hanya berbeda pendapat, tapi kita memang hidup di dunia yang berbeda secara informasi. Efek samping dari semua ini adalah munculnya perasaan kesepian kolektif yang sangat aneh. Secara digital, kita merasa sangat terhubung dengan ribuan orang, mengikuti keseharian mereka, dan memberikan reaksi secara instan. Namun, di dunia fisik, kita justru merasa asing bahkan dengan tetangga sebelah rumah atau rekan kerja, hanya karena dunianya dianggap tidak sefrekuensi atau tidak masuk dalam kurasi algoritma yang biasa kita nikmati. Koneksi yang kita jalin terasa luas tapi sangat dangkal, seperti hamparan air setinggi mata kaki yang tidak bisa kita gunakan untuk menyelam. Kita merindukan kedalaman, tapi kita terlalu lelah untuk mencarinya secara manual di luar kenyamanan layar. Pada akhirnya, kita adalah generasi yang paling terhubung dalam sejarah manusia, namun secara paradoks, kita juga menjadi yang paling merasa terisolasi dalam realitas masing-masing. Kita sudah sampai di titik di mana interaksi dengan manusia asli bukan lagi prosedur standar, melainkan sebuah bentuk kemewahan yang langka. Coba perhatikan sekeliling. Saat belanja kita diarahkan ke self-checkout, saat butuh bantuan kita dipaksa berdebat dengan chatbot, dan saat lapar kita memesan lewat layar. Dampak nyatanya adalah kemampuan komunikasi dasar kita mulai tumpul secara perlahan, karena kita lebih sering bertransaksi dengan mesin daripada berbicara dengan orang sungguhan. Tanpa kita sadari, kita kehilangan seni dalam berbasa-basi, bernegosiasi, atau sekadar bertukar senyum dengan orang asing. Efisiensi telah membunuh kehangatan sosial yang dulu menjadi perekat komunitas. Kita menjadi sangat efisien, namun di sisi lain kita juga menjadi sangat kaku. Kita kehilangan momen-momen kecil yang membuat kita merasa menjadi bagian dari lingkungan sosial, hanya demi kecepatan yang sebenarnya tidak selalu kita butuhkan. Kondisi ini menciptakan kelas sosial baru yang jarang sekali dibahas di media. Mereka yang mampu membayar lebih untuk mendapatkan layanan dari manusia asli, dan mereka yang terpaksa puas dengan sistem otomatis yang dingin. Sentuhan personal sekarang memiliki label harga yang mahal. Jika kamu ingin berbicara dengan operator manusia di layanan pelanggan, kamu mungkin harus berlangganan paket premium, sementara layanan standar hanya akan menghubungkanmu dengan kecerdasan buatan. Ini bukan sekadar soal kenyamanan, tapi soal martabat. Ada rasa yang berbeda saat kita dilayani oleh seseorang yang memahami emosi kita.
dibandingkan dengan algoritma yang hanya membaca kata kunci. Secara tidak langsung, tahun 2026 sedang membagi dunia menjadi dua. Mereka yang masih bisa merasakan koneksi antar manusia dalam kegiatan ekonomi mereka, dan mereka yang perlahan-lahan terbiasa dianggap sebagai angka oleh mesin-mesin pintar. Coba renungkan sejenak, kapan terakhir kali kamu benar-benar perlu berbicara dengan orang asing untuk menyelesaikan sebuah urusan penting tanpa perantara aplikasi? Mungkin sudah sangat jarang sekali, dan itu mengubah cara kerja otak kita dalam memproses koneksi sosial. Kita menjadi lebih mudah merasa cemas atau canggung saat harus menghadapi situasi yang membutuhkan interaksi verbal langsung, karena kita sudah terlalu terbiasa dengan kontrol penuh di balik layar ponsel. Ketidakmampuan kita untuk menangani ketidakpastian dalam interaksi manusia asli adalah dampak nyata yang mulai terasa sekarang. Kita jadi lebih mudah kesal jika orang lain tidak secepat atau seakurat mesin. Secara perlahan, kita mulai menuntut manusia di sekitar kita untuk berperilaku sesempurna algoritma, dan saat mereka gagal memenuhi ekspektasi itu, kita merasa frustrasi. Kita kehilangan toleransi terhadap sifat asli manusia yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Di tahun 2026, mata uang yang paling berharga bukan lagi saldo di rekening bank, melainkan kemampuan kita untuk fokus. Karena hampir setiap detik ada sesuatu yang berebut perhatian, mulai dari notifikasi yang dipersonalisasi hingga iklan yang melompat di depan mata. Durasi fokus manusia rata-rata merosot ke titik terendah. Kita tidak lagi membaca atau menonton untuk benar-benar belajar, melainkan hanya untuk mengisi kekosongan durasi singkat di otak yang terus-menerus minta disuapi informasi baru. Dampaknya sangat nyata pada kualitas hidup kita. Kita mungkin merasa tahu banyak hal karena setiap hari mengonsumsi ratusan potongan informasi pendek, tapi sebenarnya kita tidak memahami apapun secara mendalam. Kita kehilangan kemampuan untuk melakukan deep work atau berpikir kritis karena otak kita sudah terbiasa melompat dari satu stimulasi ke stimulasi lainnya secepat kita menggeser layar ponsel. Fokus kini menjadi barang antik yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Efek samping dari inflasi fokus ini adalah rasa cemas yang muncul setiap kali tidak ada stimulasi di tangan kita. Duduk diam tanpa memegang ponsel selama 5 menit saja, kini rasanya seperti siksaan mental yang berat bagi banyak orang. Kita telah kehilangan kemampuan untuk merasa bosan. Padahal secara ilmiah, dari rasa bosan itulah kreativitas dan refleksi diri biasanya muncul. Kita terus-menerus melarikan diri dari pikiran kita sendiri. Ketika kita kehilangan ruang untuk bosan, kita juga kehilangan kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Kita jadi lebih bergantung pada opini orang lain di internet daripada suara hati kita sendiri. Otak kita selalu berada dalam mode waspada terhadap tren terbaru, sehingga kita tidak pernah benar-benar merasa tenang. Kita terjebak dalam lingkaran setan di mana kita butuh lebih banyak konten hanya untuk merasa normal, padahal itulah yang sebenarnya membuat kita stres. Kita menjadi generasi yang tahu tentang segalanya, namun tidak menguasai satu pun dengan benar. Semuanya hanya terasa seperti kulit luar demi mengejar ketertinggalan dari arus informasi yang tidak pernah berhenti mengalir. Kita merasa takut ketinggalan, FOMO, terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak relevan dengan tujuan hidup kita, hanya karena hal itu sedang ramai dibicarakan di lini masa. Dampak jangka panjangnya adalah memudarnya identitas diri. Kita jadi sulit membedakan mana keinginan asli kita dan mana keinginan yang ditanamkan oleh algoritma yang terus-menerus memborbardir fokus kita. Di tahun 2026, perjuangan terbesar bukan lagi soal mencari informasi, tapi soal bagaimana cara membatasi informasi agar pikiran kita tetap sehat dan tetap menjadi milik kita sepenuhnya. Dulu, definisi sukses selalu dikaitkan dengan kepemilikan barang fisik atau jabatan mentereng di perusahaan besar. Namun di tahun 2026, standar itu telah bergeser secara radikal. Sukses sekarang adalah tentang siapa yang paling punya kendali atas waktunya sendiri. Orang mulai sadar bahwa bekerja dari pagi hingga malam di depan layar bukan lagi masa depan yang menjanjikan, melainkan sebuah bentuk jebakan modern yang menguras energi hidup tanpa sisa. Perubahan paradigma ini membuat banyak orang mulai mempertanyakan kembali alasan mereka mengejar karir yang melelahkan. Memiliki rumah besar atau mobil mewah terasa tidak ada artinya
Jika kita tidak punya waktu untuk menikmatinya, atau jika kesehatan mental kita menjadi taruhannya. Di tahun ini, kemewahan bukan lagi soal apa yang kamu pakai, tapi soal kebebasan untuk menentukan kapan kamu ingin bekerja dan kapan kamu ingin benar-benar beristirahat. Fenomena ini memicu munculnya pemberontakan halus di berbagai kalangan. Banyak orang yang memilih untuk memiliki penghasilan secukupnya, asalkan mereka bisa mendapatkan kembali kedaulatan atas hidup mereka. Ini bukan soal malas atau kehilangan ambisi, melainkan sebuah redefinisi kebahagiaan yang tidak lagi didikte oleh iklan atau ekspektasi sosial. Mereka lebih memilih waktu luang untuk hobi atau keluarga daripada mengejar kenaikan gaji yang menuntut jam kerja ekstra. Dampaknya sangat nyata terhadap cara orang memandang produktivitas. Kita mulai melihat banyak profesional berbakat yang mengundurkan diri dari jalur cepat karir mereka untuk menjalani hidup yang lebih lambat namun lebih bermakna. Keberanian untuk mengatakan cukup menjadi tren baru yang menantang budaya hustle yang selama ini diagung-agungkan. Sukses kini memiliki wajah yang lebih tenang dan tidak lagi terburu-buru. Pergeseran mentalitas ini memberikan dampak yang luar biasa besar pada berbagai sektor industri. Kantor-kantor besar di pusat kota mulai terasa sepi dan kehilangan jiwanya. Bukan hanya karena sistem kerja jarak jauh, tapi karena motivasi orang untuk mengejar karir memang sudah tidak sama lagi seperti 5 tahun lalu. Perusahaan tidak bisa lagi menarik minat talenta terbaik hanya dengan iming-iming gaji besar. Mereka harus menawarkan nilai yang lebih manusiawi. Krisis loyalitas karyawan kini menjadi tantangan nyata bagi dunia bisnis. Orang-orang di tahun 2026 cenderung lebih setia pada kualitas hidup mereka sendiri daripada pada merek tempat mereka bekerja. Pergeseran ini memaksa seluruh sistem ekonomi untuk beradaptasi, di mana keseimbangan antara hidup dan pekerjaan bukan lagi sekadar slogan di brosur, melainkan kebutuhan mendasar yang jika tidak dipenuhi akan membuat sistem tersebut ditinggalkan. Saat ini, ada jenis rasa lelah baru yang tidak bisa hilang begitu saja hanya dengan tidur 8 jam atau pergi berlibur di akhir pekan. Itu adalah kelelahan digital yang permanen, sebuah kondisi di mana mental kita merasa terkuras karena tuntutan untuk selalu on dan mudah dihubungi kapan saja. Di tahun 2026, privasi bukan lagi sekadar soal melindungi data pribadi dari peretas, melainkan hak asasi untuk menghilang sejenak dari radar dunia tanpa harus merasa bersalah atau dianggap tidak bertanggung jawab. Kita hidup dalam ketakutan yang tidak terucapkan bahwa jika kita mematikan ponsel, kita akan melewatkan sesuatu yang besar atau mengecewakan seseorang. Tekanan untuk selalu tersedia bagi semua orang telah mencuri ruang tenang dalam pikiran kita. Dampaknya nyata, kita menjadi generasi yang selalu waspada, di mana rumah tidak lagi terasa seperti perlindungan, melainkan perpanjangan dari ruang kerja dan ruang sosial yang tidak pernah tutup. Masalahnya, kita sering merasa harus selalu merespons pesan secara instan, memperbarui status, dan selalu ada untuk setiap drama yang muncul di layar. Tekanan bawah sadar ini menempatkan otak kita dalam kondisi siaga satu yang terus-menerus, yang ujung-ujungnya memicu burnout kronis tanpa kita tahu apa penyebab pastinya. Kita tidak melakukan pekerjaan fisik yang berat, tapi pikiran kita rasanya seperti baru saja berlari maraton setiap kali kita meletakkan ponsel di malam hari. Kelelahan ini bersifat kumulatif dan merusak cara kita menikmati momen-momen kecil. Kita tidak lagi benar-benar hadir saat makan malam atau saat berbicara dengan pasangan, karena sebagian fokus kita masih tertinggal di dalam kotak masuk email atau kolom komentar. Tanpa sadar, kita telah menyerahkan kendali atas ketenangan batin kita kepada siapa saja yang memiliki nomor telepon atau akun media sosial kita. Dampak dari kelelahan permanen ini sangat nyata pada kesehatan mental kolektif kita di tahun ini. Kita menjadi pribadi yang jauh lebih sensitif, lebih mudah tersinggung oleh hal-hal kecil, dan lebih cepat merasa kosong meskipun secara fisik hidup kita terlihat baik-baik saja di layar media sosial. Ada jurang yang makin lebar antara citra diri yang kita tampilkan dengan realitas perasaan yang sebenarnya sedang rapuh dan butuh istirahat total. Kita kehilangan kemampuan untuk memproses emosi secara sehat karena waktu kita habis untuk memproses informasi dari luar. Jika kita tidak segera menyadari pola ini, kita akan terus berjalan dalam kondisi baterai lemah yang permanen. Mempelajari cara untuk benar-benar terputus dari dunia digital bukan lagi sebuah pilihan hobi,
melainkan teknik bertahan hidup yang krusial agar jiwa kita tetap utuh di tengah kebisingan tahun 2026 ini. Dengan kecerdasan buatan yang kini mampu menciptakan naskah emosional, gambar yang memukau, bahkan video sedetail ini, kita mulai memasuki fase krisis kepercayaan yang serius. Pertanyaan, apakah ini asli? Menjadi hantu yang muncul di setiap konten yang kita konsumsi. Kita mulai meragukan apakah sebuah karya lahir dari perenungan mendalam seorang manusia atau hanya hasil kalkulasi algoritma yang dirancang untuk memicu hormon dopamin kita. Dampaknya, kita mulai merasa hambar terhadap kesempurnaan. Sesuatu yang terlalu rapi, terlalu estetis, dan terlalu pas justru terasa mencurigakan dan tidak memiliki nyawa. Di tahun 2026, kita tidak lagi sekadar mencari hiburan, tapi kita sedang berburu bukti-bukti kemanusiaan. Kita haus akan sesuatu yang otentik, sesuatu yang tidak diproduksi oleh barisan kode, melainkan oleh keringat dan perasaan manusia yang nyata. Itulah alasan mengapa hal-hal yang bersifat analog atau terlihat mentah justru semakin dicari dan dihargai mahal. Orang-orang mulai kembali menekuni hobi fisik seperti berkebun, pertukangan, atau sekadar menulis di buku harian dengan tangan. Ada kepuasan yang tidak tergantikan saat kita menyentuh tekstur kertas atau mencium bau tanah, hal-hal yang tidak akan pernah bisa direplikasi secara sempurna oleh simulasi digital manapun. Kita mulai menghargai rekaman video yang tidak terlalu dipoles, suara yang sedikit serak, atau foto yang tidak menggunakan filter kecantikan. Ketidaksempurnaan ini menjadi sertifikat keaslian di dunia yang sudah terlalu banyak kepalsuan. Kita sedang mencoba kembali ke akar, mencari keseimbangan di mana teknologi membantu hidup kita, tapi tidak mengambil alih identitas dan cara kita mengekspresikan diri. Pada dasarnya, kita sedang mencari kembali jiwa kita di tengah lautan konten yang terlalu sempurna hasil buatan mesin. Kita sadar bahwa keindahan sejati manusia justru terletak pada celah-celah kekurangannya. Kita butuh sesuatu yang terasa cacat atau bahkan sedikit berantakan, karena disitulah letak kemanusiaan kita yang paling jujur. Mesin bisa meniru logika, tapi mereka tidak bisa meniru kerentanan yang membuat kita merasa hidup. Pergeseran ini mengubah cara kita berinteraksi di ruang digital. Kita lebih menghargai kreator yang berani tampil apa adanya daripada mereka yang terus-menerus menampilkan hidup tanpa celah. Di tahun 2026, menjadi manusia biasa adalah sebuah pernyataan politik dan seni yang kuat. Kita belajar bahwa menjadi tidak sempurna adalah satu-satunya cara untuk tetap menjadi nyata di hadapan teknologi yang semakin tanpa batas. Rumah kita sekarang bukan lagi sekadar tempat untuk pulang dan melepas penat setelah seharian beraktivitas. Karena hampir segalanya kini dilakukan dari dalam ruangan yang sama, batas antara waktu istirahat dan waktu bekerja menjadi sangat kabur dan sulit dikenali. Ruang tamu kita mungkin sudah merangkap menjadi studio konten, kantor virtual, sekaligus tempat kita mencoba tidur di malam hari tanpa pernah benar-benar merasa bebas. Pergeseran ini menciptakan beban mental yang tidak terlihat namun sangat berat. Ketika meja makan juga menjadi meja rapat, otak kita kesulitan untuk benar-benar beralih ke mode santai. Dampaknya, rumah tidak lagi memiliki aura perlindungan seperti dulu. Rumah telah berubah menjadi sebuah hub aktivitas tanpa henti, di mana kita selalu merasa harus melakukan sesuatu yang produktif, bahkan saat kita seharusnya sedang beristirahat total. Dampak nyatanya adalah kita perlahan-lahan kehilangan tempat untuk pulang secara emosional. Secara fisik, kita mungkin sedang duduk di sofa empuk, namun secara mental, pikiran kita masih terjebak di dalam rentetan tanggung jawab yang tidak pernah tuntas karena ponsel selalu ada di saku. Tidak ada lagi garis pemisah yang tegas antara kehidupan publik yang menuntut performa dan kehidupan privat yang menuntut ketenangan dan kejujuran pada diri sendiri. Kita menjadi tahanan di dalam ruang kita sendiri, selalu merasa diawasi oleh notifikasi dan ekspektasi dunia luar. Kehilangan batas ruang privat ini membuat kita sering merasa lelah meski tidak banyak bergerak secara fisik. Tanpa adanya pemisahan ruang yang jelas, energi kita seolah-olah terkuras secara perlahan karena kita tidak pernah benar-benar keluar dari peran kita sebagai pekerja atau figur publik di media sosial. Di tahun 2026 ini, kita butuh cara baru yang lebih radikal untuk membangun kembali batas-batas yang sehat di dalam rumah.
Jika kita tidak segera menciptakan aturan ketat tentang penggunaan teknologi di ruang pribadi, rumah kita sendiri justru akan menjadi sumber stres terbesar dalam hidup. Kita harus belajar untuk berani mengunci pintu digital kita rapat-rapat, sebagaimana kita mengunci pintu depan rumah di malam hari, agar kita bisa beristirahat dengan tenang. Menciptakan zona bebas gadget atau jam-jam tanpa internet di dalam rumah kini bukan lagi sekadar tren gaya hidup, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kewarasan. Kita perlu merebut kembali makna rumah sebagai tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa perlu dinilai oleh siapapun. Perjuangan untuk memiliki ruang privat yang sesungguhnya adalah salah satu tantangan paling nyata yang harus kita hadapi di tengah dunia yang makin terbuka ini. Tahun 2026 ternyata bukan hanya soal kemajuan teknologi yang semakin canggih atau kecepatan internet yang tidak masuk akal, melainkan soal perjuangan besar kita untuk tetap menjadi manusia di tengah sistem yang semakin mekanis. Dampak-dampak yang kita bahas tadi mungkin tidak pernah masuk dalam berita utama di televisi, tapi kita semua merasakannya secara nyata setiap kali kita bangun tidur dan menyentuh layar ponsel kita. Kita sedang berada di persimpangan jalan, di mana pilihan untuk tetap memegang kendali atas fokus, ruang privat, dan keaslian diri menjadi sangat krusial. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu sadar bahwa kamu juga sedang mengalami semua ini, atau kamu selama ini hanya berjalan dalam mode otomatis? Mari kita diskusikan di bawah. Bagian mana dari narasi tadi yang paling terasa relevan dengan hidupmu saat ini? Karena mengakui realitas ini adalah langkah pertama untuk merebut kembali hidup kita. Kalau poin-poin tadi sempat membuat kamu berhenti sejenak dan berpikir, mungkin ini saatnya kita lebih sadar dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Jangan biarkan algoritma yang menentukan apa yang penting bagi hidupmu. Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kita bisa terus berdiskusi tentang realitas-realitas yang jarang dibahas seperti ini. Dan yang paling penting, tuliskan satu keresahanmu soal tahun 2026 di kolom komentar. Saya akan baca dan kita jadikan ini ruang untuk kembali terhubung sebagai manusia.